Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia baru-baru ini yang ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau MOU bersama Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kehadiran Perdana Menteri Li Qiang di Jakarta bukan hanya simbol diplomatik, tetapi juga langkah konkret Tiongkok memperluas pengaruh ekonomi dan teknologinya di kawasan Asia Tenggara. Di balik seremoni tersebut tersimpan pesan strategis yang lebih dalam bahwa model pembangunan ekonomi Tiongkok berbasis sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan peran sentral pemerintah sedang menawarkan alternatif nyata terhadap pendekatan pasar bebas ala Barat, terutama Amerika Serikat. Dalam konteks inilah, analisis terhadap strategi bisnis Tiongkok menjadi sangat relevan untuk memahami arah baru kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok, serta bagaimana Indonesia bisa memosisikan diri secara cerdas di antara dua kekuatan global tersebut. Nah, mari kita bahas tuntas episode kali ini bersama saya Rizal dalam Jurnal Barata. Dalam 2 dekade terakhir, Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global yang menyaingi bahkan mengungguli Amerika Serikat dan negara-negara Barat di berbagai sektor. Keberhasilan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan dari strategi bisnis yang terstruktur, adaptif, dan didukung penuh oleh negara. Di samping strategi bisnis Amerika Serikat dan Barat yang banyak bergantung pada pasar bebas dan pendekatan individualistik, Tiongkok justru mengadopsi model sosialisme berkarakteristik nasional yang memungkinkan kontrol dan dukungan strategis dari pemerintah. Dalam model tersebut, pemerintah memegang kendali dan arah strategis atas sektor-sektor ekonomi utama. Model ini sejalan dengan teori developmental state atau negara pembangunan yang menyatakan bahwa negara dapat menjadi agen utama dalam industrialisasi. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok secara aktif mengatur dan mengarahkan investasi serta teknologi melalui perencanaan jangka panjang. Misalnya dalam strategi Made in China 2025. Contohnya seperti Huawei, BYD, dan CATL yang berkembang pesat berkat subsidi, proteksi pasar, serta dukungan dalam bentuk insentif, pajak, dan pinjaman murah. Tidak hanya itu, pemerintah Tiongkok juga meluncurkan kebijakan Go Out Policy untuk mendorong ekspansi global perusahaan nasional. Kebijakan ini membuka jalan bagi perusahaan Tiongkok untuk mengakuisisi perusahaan asing dan berinvestasi di luar negeri. Akuisisi Volvo oleh Geely, ekspansi TikTok oleh ByteDance, serta pembangunan infrastruktur melalui inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI adalah bukti keberhasilan strategi ini. Selain itu, Tiongkok berhasil membangun rantai pasok yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir, yang menekan biaya dan mempercepat proses produksi. Xiaomi misalnya, mampu memproduksi ponsel berkualitas tinggi dengan harga terjangkau karena mengendalikan seluruh komponen produksi di dalam negeri. Sebaliknya, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, menganut prinsip pasar bebas dan deregulasi berdasarkan teori neoliberal, yang mana pemerintah minim campur tangan dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan seperti kurangnya proteksi untuk industri strategis, fokus jangka pendek terhadap keuntungan pemegang saham, dan lemahnya kemampuan menghadapi disrupsi global. Contohnya, ketergantungan Amerika Serikat terhadap produksi semikonduktor Taiwan dan Korea Selatan, serta deindustrialisasi manufaktur. Berbeda dari Tiongkok nih, Amerika Serikat dan negara Barat tidak memiliki rencana industri nasional yang terkoordinasi. Hal ini menyebabkan respon yang lambat terhadap perubahan global dan teknologi baru. Amerika Serikat bahkan tertinggal dalam pengembangan jaringan 5G, di mana Huawei dan ZTE telah jauh lebih maju. Perbandingan strategis antara Tiongkok dan Barat menunjukkan bahwa Tiongkok mengutamakan peran negara yang sentral dan aktif, fokus investasi jangka panjang pada sektor strategis, serta mendorong inovasi melalui subsidi dan arahan negara. Sementara itu, Amerika Serikat dan Barat cenderung mengandalkan pasar dan venture capital, dengan ekspansi global yang individualistik dan rantai pasok yang tersebar secara global. Salah satu rahasia utama keberhasilan Tiongkok adalah sinergi antara negara dan sektor swasta. Tiongkok menciptakan model kolaborasi di mana negara menyediakan infrastruktur, proteksi, dan modal, sementara sektor swasta membawa inovasi dan efisiensi. Selain itu, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan atau R&D. Tidak heran jika kini Tiongkok merupakan negara dengan belanja R&D terbesar kedua di dunia, dan telah melampaui Barat di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan atau AI, teknologi hijau, dan semikonduktor. Huawei misalnya mengalokasikan lebih dari 20% pendapatannya untuk R&D. Tiongkok juga membangun infrastruktur fisik dan digital sebagai tulang punggung ekonomi. Kereta cepat,
pelabuhan, jaringan 5G, serta pengembangan kota pintar menjadi fondasi utama pertumbuhan dan efisiensi bisnis. Melalui BRI, Tiongkok memperluas pengaruh dan pasar perusahaan-perusahaannya ke berbagai belahan dunia, khususnya Afrika, Asia Tengah, dan Eropa. Proyek ini bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga strategi bisnis global. Meskipun unggul dalam banyak aspek, Tiongkok tetap menghadapi tantangan, termasuk ketegangan geopolitik terutama dengan Amerika Serikat. Overkapasitas produksi, utang korporasi, dan krisis demografi akibat menurunnya angka kelahiran. Namun, berkat strategi jangka panjang, kapasitas teknologi dalam negeri, dan dominasi atas rantai pasok global, Tiongkok memiliki potensi besar untuk mempertahankan keunggulannya. Dengan demikian, strategi bisnis Tiongkok yang terpusat, adaptif, dan berbasis sinergi negara, swasta, telah terbukti lebih kompetitif dibandingkan pendekatan pasar bebas ala Amerika Serikat dan Barat. Dengan kontrol negara yang strategis, investasi jangka panjang, dan penguasaan rantai pasok, Tiongkok berhasil menjelma menjadi kekuatan ekonomi global yang dominan. Keberhasilan ini menjadi pelajaran penting bagi negara lain tentang pentingnya perencanaan strategis, koordinasi nasional, dan inovasi berbasis kebijakan publik. Indonesia sebagai negara berkembang dapat mengambil pelajaran berharga dari strategi Tiongkok. Pertama, perlunya perencanaan industri jangka panjang yang didukung penuh oleh negara, terutama pada sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Kedua, penguatan sinergi antara negara dan sektor swasta harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, perlindungan pasar, dan dukungan infrastruktur bagi pelaku industri nasional. Ketiga, investasi pada riset dan pengembangan harus ditingkatkan secara signifikan, baik melalui anggaran negara maupun kolaborasi dengan universitas dan industri. Keempat, penguasaan rantai pasok dalam negeri perlu diperkuat agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan baku maupun teknologi. Kelima, Indonesia harus mengembangkan ekspansi global melalui badan usaha milik negara atau BUMN strategis dan kemitraan internasional yang saling menguntungkan, sehingga perusahaan nasional mampu bersaing di pasar dunia. Untuk menerjemahkan pelajaran dari Tiongkok ke dalam strategi konkret, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah realistis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Pertama, membentuk lembaga perencanaan industri nasional yang kuat dan independen seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atau NDRC di Tiongkok, yang mampu mengarahkan investasi negara ke sektor-sektor prioritas dan strategis. Kedua, meningkatkan kapasitas BUMN sebagai agen pembangunan industri dengan restrukturisasi tata kelola agar lebih profesional dan efisien serta berorientasi pada ekspansi global. Ketiga, menerapkan kebijakan substitusi impor secara selektif untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri, terutama di sektor teknologi, alat kesehatan, dan energi. Keempat, membangun kawasan industri berbasis inovasi di dekat pusat-pusat riset dan universitas, sehingga kolaborasi antara akademis dan pelaku usaha lebih mudah dijembatani. Kelima, memperkuat digitalisasi dan konektivitas nasional agar UMKM dan startup dapat terhubung dalam ekosistem ekonomi digital. Keenam, menyusun regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung kemunculan unicorn lokal yang berbasis pada teknologi strategis dan solusi untuk masalah nasional. Dengan strategi-strategi konkret inilah, Indonesia tidak hanya dapat meniru keberhasilan Tiongkok, tetapi membentuk model pembangunan yang sesuai dengan karakter dan potensi dalam negerinya. Untuk mendukung strategi konkret tersebut, Indonesia dapat memperkuat kolaborasi dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Pertama, menjalin kemitraan teknologi dan transfer ilmu melalui kerjasama antara BUMN Indonesia dengan perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei, ZTE, dan CATL untuk membangun kapasitas dalam negeri di bidang 5G, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Kedua, mengundang investasi Tiongkok dalam pembangunan kawasan industri khusus berbasis teknologi tinggi di Indonesia dengan skema joint venture yang memastikan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM lokal. Ketiga, mendorong program pertukaran pendidikan dan pelatihan vokasional antara universitas dan politeknik di Indonesia dengan institusi riset di Tiongkok, sehingga lahirlah generasi teknokrat dan insinyur yang mendukung industrialisasi nasional. Keempat, memanfaatkan skema BRI untuk pembiayaan dan pembangunan infrastruktur strategis nasional seperti pelabuhan, jaringan logistik, dan energi. Kelima, memperkuat kerjasama dalam R&D antara lembaga riset Indonesia dengan institusi seperti Chinese Academy of Sciences untuk mempercepat inovasi berbasis kebutuhan domestik. Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengembangkan industri strategis dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Sehingga dengan mempertimbangkan dinamika global yang semakin kompetitif, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat seperti yang telah dilakukan oleh Tiongkok.
Keberhasilan Tiongkok inilah yang menunjukkan bahwa dengan perencanaan strategis, peran aktif negara, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, transformasi ekonomi bukan hanya memungkinkan, tetapi sangat-sangat mungkin untuk dicapai. Indonesia harus berani keluar dari pendekatan konvensional dan memanfaatkan potensi nasional secara maksimal dengan menjadikan Tiongkok sebagai mitra sekaligus model inspiratif. Melalui strategi konkret, kolaborasi internasional yang cerdas, dan fokus pada inovasi serta pembangunan kapasitas dalam negeri, Indonesia dapat menapaki jalur menuju kemandirian ekonomi dan daya saing global yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan semangat kerjasama yang diperkuat melalui kunjungan Perdana Menteri Li Qiang, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk memetik pelajaran dari kesuksesan ekonomi Tiongkok tanpa harus meniru sepenuhnya, namun dengan menyusun strategi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nasional. Di saat Amerika Serikat dan Barat masih berkutat dalam paradigma pasar bebas yang semakin dipertanyakan efektivitasnya dalam era disrupsi global, Tiongkok justru menawarkan pendekatan alternatif berbasis perencanaan jangka panjang, sinergi negara swasta, dan penguasaan teknologi strategis. Bagi Indonesia, peluang ini bukan hanya soal investasi dan infrastruktur, tetapi tentang bagaimana membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, inovatif, dan tahan banting. Dalam dunia multipolar yang sedang terbentuk, kemitraan yang cermat dengan Tiongkok disertai pemahaman mendalam atas strategi ekonomi mereka bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam peta persaingan global tanpa harus terjebak dalam tarik-menarik pengaruh antara Timur dan Barat. Demikian Jurnal Barata kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.